Baik, di sini saya menanyakan kepada ChatGPT mengenai jurnal internasional yang membahas tentang konsep dasar metode gravimetri. Dan saya tertarik pada jurnal yang berjudul Sample Preparation and Analytical Method for Identifying Volatile and Semi-Volatile Organic Compounds in Airborne Particulate. Di sini saya menanyakan lagi kepada ChatGPT mengenai rumusan masalah yang terdapat pada jurnal tersebut. Dan saya tertarik untuk membahas eh, mengenai mengapa metode standar gravimetri hanya bisa mengukur massa total partikel tetapi tidak dapat mengidentifikasi senyawa kimia spesifik sehingga kurang memadai untuk riset. Nah, di sini sudah saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jurnal ini membahas metode gravimetri standar NIOSH 5042 selama ini banyak digunakan untuk mengukur paparan emisi bitumen karena prosedurnya sederhana, murah, dan dapat memberikan estimasi cepat mengenai total massa partikel yang terhirup pekerja. Prinsipnya emisi ditangkap menggunakan filter, lalu filter ditimbang sebelum dan sesudah pemaparan sehingga diperoleh massa total, yang kemudian dapat diekspresikan sebagai konsentrasi massa per volume udara. Namun kelebihan kesederhanaan ini sekaligus menjadi kelemahan ketika metode tersebut digunakan dalam penelitian. Menurut jurnal Molecules 2022 ini, metode gravimetri hanya memberikan data masalah total tanpa mampu mengidentifikasi senyawa kimia spesifik yang terkandung dalam emisi, padahal dua sampel dengan massa total sama bisa saja memiliki komposisi kimia yang berbeda. Misalnya satu didominasi senyawa PAHS yang bersifat karsinogenik, sementara yang lain lebih banyak mengandung senyawa organik ringan dengan tingkat bahaya berbeda. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan tidak cukup untuk tingkat bahaya berbeda. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan tidak cukup untuk menilai risiko kesehatan secara akurat ataupun memahami mekanisme terbentuknya emisi. Inilah sebabnya metode gravimetri dinilai kurang memadai untuk riset, meskipun tetap relevan sebagai metode regulasi dasar untuk menjawab kebutuhan penelitian. Para ilmuwan melengkapi gravimetri dengan teknik analitik lain seperti GC, MS, LC, handpan, sampling, HS, SPME, maupun real-time monitoring menggunakan TGA-MS ataupun PTR TOF-MS. Teknik-teknik ini memungkinkan identifikasi spesifik senyawa volatil dan semi-volatil dalam emisi bitumen sehingga hasil penelitian lebih detail, komprehensif, dan mampu mendukung pengembangan solusi, termasuk evaluasi efektivitas editing pengurang emisi. Selanjutnya, saya menanyakan lagi kepada ChatGPT, jurnal yang terkait juga membahas materi ini atau jurnal pembanding, dan saya mendapatkan jurnal yang berjudul Handspan Solid Phase Micro Extraction Method Optimization and Evaluation for the Volatile Compost Extraction of Procaveolar Long-Lived Food Samples. Nah, ini yang sudah saya terjemahkan. Nah, di sini membahas tentang pada jurnal sebelumnya menegaskan bahwa metode gravimetri standar seperti NIOSH 50 MP 50 M 5042 memang berguna untuk mengukur massa total emisi bitumen, tetapi tidak mampu mengidentifikasi senyawa spesifik di dalamnya. Nah, keterbatasan ini membuat gravimetri kurang memadai untuk riset yang memerlukan informasi detail tentang risiko kesehatan dan komposisi kimia. Sebagian solusi, jurnal Separation ini menawarkan handpan solid phase micro extraction, teknik ekstraksi bebas pelarut yang mampu menangkap dan mengidentifikasi FOC maupun SFOCS secara lebih spesifik, terutama bila dikombinasi dengan GCMS dengan optimasi fiber, suhu, dan waktu ekstraksi. Ini dapat melengkapi gravimetri sehingga penelitian emisi bitumen tidak hanya menghasilkan data massa total, tetapi juga profil senyawa berbahaya yang lebih detail dan relevan. Nah, dan di sini saya sudah mengecek juga dan indeks Q1. Terima kasih.